One step closer. Resepsionis itu menatap Arumi. Beberapa detik terdiam, kemudian ia mengecek kembali. Pesanan kamar yang dipesan. Jika diperhatikan dari pesanan yang dilakukan, tidak ada kesalahan sama sekali, Bu. Booking kamar atas nama Dr. Arumi Salsabila ada di kamar suite dengan satu ranjang king size yang menghadap langsung ke arah pantai. Timpal resepsionis tersebut. Seketika pikiran Arumi kosong, ia tak tahu harus berkata apa. Otaknya tidak lagi mampu mencerna setiap perkataan yang diucap dari bibir resepsionis itu. Dari arah belakang, Ryan mendengar percakapan antara Arumi dan salah satu resepsionis penginapan. Sejujurnya ia pun tampak terkejut sebab semua ini di luar kendali. Pria itu yakin pasti ada kesalahan dalam pemesanan kamar yang dilakukan oleh orang kepercayaan Firdaus. Ryan melangkah maju, menghampiri meja resepsionis. Selain kamar yang dipesan, apakah ada satu kamar lagi yang tersisa? Suara berat pria itu menyadarkan kembali kesadaran Arumi. Kepalanya seperti diguyur oleh satu ember air dingin. Pikirannya kembali jernih seperti sedia kala. Bodoh sekali kamu, Arumi. Kenapa tidak terpikirkan olehku untuk menanyakan kamar lain, selain yang dipesan oleh pihak rumah sakit? Wanita itu merotoki kebodohannya. Salah satu dari resepsionis itu segera menyentuh layar monitor, mencari ketersediaan kamar yang dapat dipesan oleh dua orang pelanggan yang berdiri dengan setia di depan meja kerja. Pria itu berdeham guna menyingkirkan penghalang yang mengganjal di tenggorokannya. Ditatap tajam oleh pemilik mata elang, membuat nyalinya sedikit mencuat. Sorot mata itu tajam, bahkan lebih tajam dari sebuah pisau yang baru saja diasah. Untuk saat ini, tidak ada lagi kamar yang tersisa, sebab semua kamar sudah habis terjual. Hanya ada beberapa villa yang masih bisa dipesan. Dalam villa tersebut tersedia 2 kamar, dengan pemandangan lautan lepas serta terdapat fasilitas dapur, serta kolam renang pribadi, tuturnya. Berbarengan dengan libur nasional, biasanya seluruh penginapan yang ada di kawasan Jimbaran akan habis terjual. Bapak dan ibu pun akan kesulitan mencari penginapan di sekitar sini jika pemesanan dilakukan secara mendadak. Timpal resepsionis yang satunya. Pria dalam balutan jaket kulit berwarna putih itu melirik sekilas ke arah Arumi. Melihat wajah lelah wanita itu membuat hatinya tak tega jika harus mencari penginapan lain. Apalagi lokasi ini sangat berdekatan dengan tempat diselenggarakannya seminar besok. Ryan menghela napas kasar. Baiklah, saya pesan 1 villa itu saja. Namun pastikan kamar itu bebas dari taburan bunga di atas kasur. Dekorasi yang mencolok serta handuk dibentuk menyerupai angsa. Tintanya pada resepsionis. Kami bukan pasangan suami istri yang hendak menghabiskan waktu untuk berbulan madu. Ia kembali mengingatkan pada 2 petugas hotel itu, bahwa dirinya dan Arumi bukanlah pasangan melainkan partner kerja, yang mungkin akan berubah status menjadi partner dalam berbagi rasa. Setelah menghabiskan waktu sekitar 10 menit untuk menunggu, akhirnya Ryan dan Arumi tiba di sebuah villa yang jaraknya agak masuk ke dalam. Nuansa alam terlihat jelas dari bahan bangunan. Dekorasi yang digunakan pada villa tersebut, suasananya sepi dan tenang, sangat cocok bagi pasangan yang ingin menghabiskan waktu bersama orang tercinta. Di villa ini ada 2 kamar, masing-masing menghadap langsung ke pantai. Namun menurut saya, kamar yang di sebelah kanan sangat cocok untuk ditempati Dr. Arumi. Seru Ryan setelah memeriksa seluruh ruangan. Ia ingin memastikan keberadaan mereka aman selama berada di tempat asing. Kamar itu sangat jauh dari jangkauan pengunjung pantai, sehingga Dr. Arumi bisa leluasa melakukan aktivitas tanpa takut diawasi orang lain. Arumi menatap cengok ke arah Ryan. Kesambejan apa lagi nih Dr. Ryan? Kenapa dia jadi perhatian dan nada bicaranya tidak lagi terdengar kasar? Terdengar lembut dan anehnya aku merasa aman berada di dekatnya. Tanpa sadar, ia tersenyum tipis melihat perubahan sikap pria galak yang duduk di seberangnya. Baik dokter, saya akan memilih kamar yang di sebelah sana. Suara lembut Arumi memecah keheningan. Wanita itu bangkit dari sofa, lalu menarik koper berukuran sedang berwarna hitam. Hanya tinggal beberapa langkah lagi kaki jenjang itu mencapai kamar. Ia menoleh lalu berkata, "Terima kasih karena Dr. Ryan sudah perhatian pada saya." Hari semakin larut, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Waktu setempat. Arumi sedang duduk di tepian kolam renang sambil membaca novel online di salah satu platform terkenal. Novel yang menceritakan tentang bagaimana perihnya perjuangan seorang gadis bernama Amira dalam menjalani kehidupan sebagai istri siri yang tak dianggap oleh suami.
Ia dinikahi atas dasar pertanggungjawaban semata, bukan atas dasar cinta. Lagi-lagi kaum Hawa menjadi korban keegoisan seorang lelaki, seolah tidak ada habisnya penderitaan kami sebagai seorang wanita. Keluh Arumi ketika membaca bagian Amira atau tokoh utama novel tersebut. Sedang menangisi nasibnya sebagai istri siri. Di saat ngidam, suami tercinta lebih memilih istri pertama, padahal sang istri adalah jelmaan rubah betina. Ternyata kehamilan pun tidak menjamin seorang pria akan mencintai dan menyayangi kita. Arumi kembali mengeluh. Sudah hampir setengah jam wanita itu duduk di tepian kolam renang. Hingga tanpa sadar, sepasang mata sipit memperhatikannya sejak tadi. Dasar wanita aneh, membaca novel saja bibirmu tak mau berhenti mengeluh. Gumam Ryan sambil menyeruput secangkir kopi hangat di tangannya. Semakin lama memperhatikan wajah Arumi, Ryan semakin terpesona oleh kecantikan wanita itu. Meskipun tidak memakai riasan make up, tetapi kecantikannya tetap terpancar. Satu anggota tubuh yang sangat disukainya adalah bibir. Bibir tipis berwarna merah muda, begitu menggoda. Terlalu fokus memandang keindahan Tuhan di depan sana, ia sampai tak mendengar suara bel yang ditekan sebanyak 3 kali. Pria itu kembali tersadar tatkala Arumi berjalan menuju pintu. Jemari lentik itu membuka pintu, seorang room service mendorong troli berisi makan malam. Salah satu fasilitas yang disediakan oleh pihak penginapan. Selamat menikmati, ucap pelayan itu seraya membungkuk hormat pada Arumi dan Ryan. Dr. Ryan sedang melakukan apa? Kok sampai tidak mendengar suara bel pintu yang ditekan berkali-kali? Tangan Arumi begitu cekatan ketika menata semua hidangan di atas meja. Tidak terlihat canggung maupun gugup di saat jemari itu menyiapkan peralatan makan untuk pria asing yang menjabat sebagai atasannya di rumah sakit, tepatnya bekerja. Apakah dokter sedang melamunkan sesuatu yang jorok ya? Goda Arumi, disertai semburan tawa yang memenuhi ruangan. Wajah Ryan bersemu merah bagi kepiting rebus. Khawatir isi pikirannya diketahui Arumi, ia mengalihkan pandangan keluar jendela. Sontak hal itu semakin membuat Arumi bersemangat untuk menggoda pria galak yang duduk di sisinya. Cie, saya pikir dokter pria alim, tidak tahunya sama saja, seperti pria di luaran sana. Arumi terkekeh seraya menuangkan air minum untuk Ryan. Wanita itu terus menggoda atasannya tanpa memperhatikan wajah pria itu. Merasa kesal karena terus-menerus disudutkan, Ryan mencari celah untuk membungkam bibir itu. Ia menatap Arumi kemudian berkata, "Jika iya kenapa? Apa dokter Arumi bersedia mewujudkan lamunan itu?" Tanya Ryan dengan sorot mata tajam. Maksud dokter apa?" Arumi tergagap. Wajahnya seketika berubah menjadi pucat. Mendengar pertanyaan ambigu membuat otaknya langsung menjurus ke hal. "Dasar mesum," pekik wanita itu sambil berlari masuk ke dalam kamar. "Makanya jangan menggodaku terus, giliran digoda balik kabur," batin Ryan. Pagi-pagi sekali Arumi sudah bermeditasi di atas matras yoga berwarna biru. Udara sejuk di pagi hari serta semilir angin di tepi pantai memberikan ketenangan pada wanita itu. Sejak diberitahu jika ia akan pergi ke Bali mewakili rumah sakit dalam acara seminar nasional yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan, ia menyiapkan semua keperluan selama mengikuti acara tersebut, termasuk menyiapkan alat-alat yang biasa digunakan untuk latihan yoga. Kepergian Mahesa dari rumah memberikan tekanan tersendiri bagi Arumi. Tuntutan pekerjaan serta desakan mertua untuk segera memiliki keturunan membuatnya stres dan mengalami gangguan tidur. Untung saja Rini sebagai sahabat yang baik mencegah penyakit itu, agar tidak semakin memburuk. Sahabatnya itu juga yang mengajak Arumi untuk mengikuti kelas yoga, berharap bisa menyembuhkan semua masalah kejiwaan dalam diri wanita yang berprofesi sebagai dokter bedah. Melakukan gerakan yoga dengan pemandangan pantai dan ditemani semilir angin, benar-benar membuat moodku kembali baik. Aku seakan melupakan masalah yang sedang menghantam rumah tanggaku. Lirih Arumi setelah ia selesai melaksanakan semua gerakan yoga yang ditonton olehnya lewat aplikasi YouTube. Duduk bersila sambil berjemur di bawah sinar mentari, membuat tubuhnya terasa hangat dan kembali bersemangat untuk menghadapi hari ini. Di saat ia tengah menikmati pemandangan sekitar, terdengar suara bel pintu berbunyi. "Pasti room service lagi," gumamnya seraya melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangan. Tidak ingin orang di balik pintu itu mengganggu ketenangan villa, ia bergegas bangkit, menuju dalam pintu. "Permisi Bu, ini sarapannya." Pria berseragam batik itu tersenyum ramah ketika seorang wanita membukakan pintu villa.
masih mengenakan kaos dan celana yoga berbahan elastis. Ia membuka pintu lebar, menggeser tubuhnya ke sisi sehingga memudahkan pelayan itu masuk ke dalam dengan mendorong troli makan. Semua makanan itu tolong diletakkan saja di atas meja makan, seru Arumi. Pelayan itu menganggukkan kepala, kemudian melakukan semua permintaan pelanggannya dengan patuh. Setelah pelayan itu pergi, seperti biasa Arumi akan menata kembali semua hidangan yang ada di atas meja makan. 2 piring nasi goreng seafood lengkap dengan buah-buahan, puding dan jus, serta susu tersedia di atas meja. Aku jadi teringat masih bersatu sebagai istri dari Mas Mahes. Setiap kali makan, aku akan selalu menata meja dan menyiapkan makanan untuk suamiku. Matanya berbinar bahagia kala membayangkan betapa harmonisnya dulu rumah tangganya dengan Mahesa, jauh sebelum pria itu selingkuh. Namun kini peranku sudah direbut secara paksa oleh jalang itu. Sudahlah, setidaknya bebanku sebagai istri telah terangkat bersamaan dengan gugatan cerai yang kulayangkan. Semoga proses perceraian kami cepat selesai dan aku bisa memulai hidup baru tanpa ada bayangan keluarga adiguna. Ketika Arumi sedang berperang dengan pikirannya terdengar suara pintu terbuka. Ryan keluar dari kamar mengenakan kaos casual dan celana pendek selutut. Ia sengaja mengenakan setelan itu sebab hari masih terlalu pagi untuk pergi ke acara seminar. Dari mana semua makanan ini berasal? Kamu tidak mencurinya dari pelayan hotel kan? Tanya Ryan sinis. Ia menuang air mineral ke dalam gelas, mencuri-curi pandangan pada wanita yang berpakaian seksi di sisinya. Tidak ada yang salah pada pakaian wanita itu. Arumi mengenakan celana panjang serta kaos yang biasa digunakan oleh wanita ketika melakukan latihan yoga. Namun entah mengapa di mata Ryan, tubuh Arumi sangat seksi. Hari ini penampilan dokter Arumi berbeda dari biasanya, batin Ryan. Matanya masih memandangi wanita itu. Tak kusangka, ia memiliki postur yang nyaris mendekati sempurna. Arumi mencebik. Dokter pikir saya tidak punya pekerjaan lain yang dapat dikerjakan selain membegal pelayan itu agar dia membawakannya ke villa kita. Mendadak wanita itu menjadi kesal mendengar ucapan atasannya. Awalnya ia bersemangat menyambut hari baru, namun Ryan malah menghancurkannya. Dokter selalu saja memandang saya dari sisi yang jelek. Sesekali nilai saya dari sisi yang lain. Ada banyak hal baik yang ada dalam diri saya loh. Jangan diingat yang buruknya terus. Baiklah, sekarang kamu ceritakan, dari mana semua makanan ini berasal? Ryan menurunkan egonya agar wanita itu tidak merajuk, layaknya anak kecil yang dilarang oleh sang mama ketika meminta dibelikan permen. Arumi menatap rekan kerjanya dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Melihat pria itu berpakaian casual, membuatnya tiba-tiba terpesona oleh keindahan ciptaan Tuhan yang satu ini. Padahal sejak kemarin partner kerjanya itu telah mengenakan pakaian santai, tetapi ia baru menyadarinya sekarang. Dokter yang cukup menarik mengenakan pakaian itu sangat pas di tubuhnya yang atletis. Merasa dirinya sedang diperhatikan, Ryan sengaja mencari celah untuk menggodanya lagi. Saya tahu dokter Arumi pasti terpesona kan oleh ketampanan saya, guraunya. Menarik kursi makan lalu menduduk. Bola mata Arumi terbelalak sempurna, alis saling tertaut satu sama lain. Dokter jangan di-air dulu. Memangnya siapa yang memuji ketampanan Anda? Meskipun dalam hati memuji ketampanan pria itu, tetapi ia gengsi untuk mengakuinya. Wanita itu teringat akan pertanyaan Ryan. Semua makanan ini dibawakan oleh pihak penginapan. Kita masih mendapatkan jatah makan hingga nanti malam. Arumi mengalihkan pembicaraan. Kening Ryan mengerut. Ia menatap lekat manik coklat milik Arumi. Jadi maksudmu tadi ada room service yang mengantarkan makanan ini ke sini? Anggukan kepala dipilih Arumi sebagai jawaban. Tatapan tajam menghujam Arumi. Rahang mengeras hingga menonjol keluar. Dokter Arumi menerima tamu pria dengan pakaian ini. Ryan meninggikan suaranya. Arumi kembali menganggukkan kepala. Benar, saya baru saja selesai latihan yoga. Kebetulan room service itu datang kemari. Tidak mungkinlah saya masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian. Yang ada dia kembali ke dapur dengan membawa makanan kita. Jika itu terjadi, kita akan sarapan apa? Jawab wanita itu santai. Sialan, maki Ryan. Tanpa sadar ia membanting gelas kosong yang ada dalam genggamannya. Mendengar dentingan keras menghantam meja membuat Arumi terlonjak. Refleks ia mundur selangkah ke belakang. Sorot mata Ryan begitu menyeramkan. Deru napas pria itu terengah. Aduh, dokter Ryan kenapa lagi sih? Kenapa moodnya sering berubah-ubah? Dengan penuh emosi pria itu menarik tangan Arumi.
mendekati sebuah cermin besar yang ada di ruang tamu. Lihat dirimu di cermin itu. Apa pantas orang wanita berpakaian seksi seperti ini, kemudian menerima tamu laki-laki, tanpa ditemani orang lain? Sungutnya berapi-api. Bagaimana jika ada yang melecehkan dokter? Zaman sekarang banyak laki-laki yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk mengambil keuntungan. Dengan dalih khilaf dan tak sengaja, mereka sengaja menuntaskan hasratnya pada kaum hawa. Sumpah demi apapun ingin rasanya Arumi menampar pria yang berdiri di sisinya. Dengan tidak sopannya menarik tangannya, lalu memarahinya, hanya gara-gara menerima tamu laki-laki dengan pakaian yang dikenakan olehnya sekarang. Sungguh kemarahan yang tidak beralasan. Dokter, saya ini berpakaian tertutup loh. Tidak ada anggota tubuh saya yang terekspos. Bagaimana dokter mengatakan pria itu akan melecehkan saya? Arumi mencoba membela diri. Ia tidak terima jika atasannya itu memarahinya. Ryan mendengus. Ia merasakan seluruh aliran darahnya memanas. Membayangkan pria lain. Membuatnya emosi. Separuh hatinya tidak terima bila ada orang lain masuk ke dalam villa ini, lalu memandangi kesempurnaan tubuh partner kerjanya. Pokoknya lain kali tidak boleh menerima tamu dalam keadaan begini. Jika ada tamu pria, biar saya saja yang membuka pintu. Kamu lanjutkan saja aktivitasmu. Kekeh Ryan. Bersambung.